Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke rancangan Jom Sembang episod khas. Apa khabar? Saya Syami Gama. Saya Uzai Fazli ataupun Jet. Dan kita bersama dengan tetamu khas kita yang kita datangkan jauh daripada Indonesia. Walaupun Mas Hadi ni dah belajar di Universiti Kebangsaan Malaysia ni berapa tahun Mas Hadi? 3 lah macam. 3. Oh, mic kena dekat. Kena macam 3 tahun lah. 3 tahun. Kalau 2 tahun lagi cukup jadi orang Malaysia lah kata. 2 tahun lagi dah jadi PR. Kita bawa jauh ni rentas negeri khas untuk pendengar-pendengar Jom Sembang. Dan topik yang kita nak kupas ni pun adalah topik yang bagi aku menarik. Dan sebab kita akan dengar point of view daripada seorang rakyat Indonesia dan juga terlibat secara langsung dengan politik Indonesia tu. Dan macam mana pandangan dia terhadap Malaysia dan hubungan antara kedua negara lah. Betul. So tapi kita nak buat dulu ice breaking lah. Dalam 1-2 minit kita nak tanya kan. Mas Hadi ni boleh kenalkan nama, lepas tu daripada wilayah mana, lepas tu datang ke sini tu tahun bila, belajar apa. Okey, nama gue Adi. Kebetulan gue datang dari daerah yang namanya Lampung. Ya, itu dekat dengan Jakarta. Cuman selalunya harus pakai ferry ke sana. Terus gue masuk Malaysia sebetulnya udah sering kali 2019, 2018 sempat masuk. Tapi sekarang stay banget itu 2020 lah. Terjebak lockdown juga sempat di dalam UKM. Kemudian gue sekarang belajar di Institut Kajian Etnik, atau kalau bahasa yang paling gampang kita jelaskan adalah kita lah, atau antropologi lah kajiannya, lebih ke situ. Oke. So sekarang master lah belajar master. Macam master. Ke PhD bukan? Bukan lagi. Belum lagi. Pening ada lagi untuk lanjut itu. Okey. So kita berbesar hati untuk mendapat tetamu yang pertama kita dalam rancangan Jom Sembang. Betul tak, Cik? Betul. Dah lama tunggu, dia kata nak ada apa kita? Nak ada tetamu. Banyak kali rancang sebenarnya dan Mas Hadi bukan orang pertama yang kita sebut. Tapi tak sangka Mas Hadi yang menjadi tetamu pertama. So Mas Hadi kena berbesar hati. Aduh. Sebab sebelum ni pun dah ramai orang kontak kan. Ada orang daripada parti lain pun kata bila nak buat podcast. Kita kata dia ada kepentingan ni. Jadi kita panggil Mas Hadi ni sebab kita nak berbincang isu yang latest, yang akan jadi latest nanti, which is berkenaan dengan pemilihan atau pilihan raya umum atau pilpres, pilihan presiden, pemilu, kita panggil pemilu, pilpres, pemilu lah di Indonesia yang akan berlaku hujung tahun ni. Bukan, Februari 2024. Februari tanggal 14. Tanggal 14. Tanggal 14. Okey, 14 Februari 14 2024. Ya. Birthday saya 11 Februari. Okey, itulah. Saja je mention. Mamboihin lah tu. Itulah. Okey. Sebelum tu lah kita nak tahu dulu kan, sebab penonton-penonton ni mungkin orang-orang yang kita tak tahu, yang tak tahu sistem presiden, sistem pemilihan tu macam mana. Secara ringkas lah, macam Mas Hadi boleh bagi tahu macam mana kalau di Malaysia kita nyoblosnya tu kan, ngundinya tu. Kita pilih adun dan juga parlimen. Di sana macam mana? Kalau di sana kita pakai sistem langsung. Maksudnya langsung itu presiden itu langsung dipilih oleh rakyat. Kita pun memilih juga adun. Kalau di kita itu adun disebut tingkatan DPRD. DPRD dalam artian Dewan Tingkat Provinsi. Adun. Atas lagi itu Dewan Tingkat Nasional. Sebetulnya di bawah adun juga masih banyak, seperti Dewan Kota atau DPRD Kota, DPRD Kabupaten. Itu kita ada 5 tingkatan sebetulnya. Kota, 4 kota, kabupaten, daerah, baru nasional. Kita semuanya akan pilih itu. Terus untuk presiden pun kita akan pilih secara langsung. Jadi 200 juta lebih orang ya akan pilih langsung presiden gitu. Termasuk juga ahli legislatif. Jadi itu pemilu yang bisa dibilang sebetulnya pemilu serentak lah. Kita sebutnya pemilu serentak atau pemilu massal, karena campaign itu akan banyak kali gitu. Tapi nak tanya lah, sebab kan Indonesia ni sering kali war-warkan dengan kemegahan Presiden Indonesia. Cumanya adakah Presiden Indonesia mempunyai Perdana Menteri?
Oh, ada orang tak faham kan? Tak ada Perdana Menteri. Sebahagian negara republik, sebahagian daripada negara republik yang dia ada presiden yang menjalankan beberapa fungsi dia, dan dia ada Perdana Menteri yang menjalankan beberapa fungsi dia. Contoh yang terdekat macam Singapura. Kan? Singapura dia ada sebahagian tugas-tugasnya. Indonesia sama? Dulu sempat kita ada Perdana Menteri waktu zamannya Soekarno, waktu zaman Soekarno. Itu pada saat itu sudah lama kali lah dulu kita sempat ada Perdana Menteri awal-awal kemerdekaan. Bahkan kita ada mungkin ada dalam 4 atau 5 orang Perdana Menteri lah. Salah satunya mungkin Sultan Syahrir. Sultan Syahrir itu dulu dia Perdana Menteri. Tapi lepas Soekarno berganti, kemudian kita yang ada cuma wakil presiden. Jadi kita tidak ada namanya Perdana Menteri. Kita langsung cross. Kita sebetulnya mirip seperti Amerika Serikat, tidak ada Perdana Menteri. Betul Amerika kan. Begitu. Okey. Betul menarik. Jadi Mas Adi tadi terangkan ada 5 tingkatan kan. Jadi pemilihan dia tu jadi kompleks lah. Tak susah ke nak memilih tu maksudnya? Bisa dibilang seperti itu. Persiapannya cenderung sangat sulit kalau di Indonesia, karena kita membentuk tim pengawasan pemilu atau tim pendataan tuh akan jauh-jauh hari sebelum Malaysia. Masa campaign pun lebih lama dari Malaysia. Di sini mungkin 2 minggu semua sudah settle kan. 2 minggu campaign mengundi dia. Kalau di sana kita buka masa-masa kampanye itu bulan November kalau Oktober atau November kalau tak silap, sampai dengan bulan Februari. Itu kan sudah hampir lebih dari 60 hari kan. Untuk masa kampanye. Jadi bisa dibilang ya lebih kompleks. Bahkan persiapan itu sudah daripada 2 tahun sebelum itu pun sudah ada tuh mulai ancang-ancang untuk persiapan. Kertas undi itu? Kertas undinya? Kertas undi. Sebab kalau Malaysia kita akan dapat 2 kertas undi. Satu untuk parlimen, satu lagi untuk DUN, Dewan Undangan Negeri. Kalau Indonesia, kalau macam di US, kalau tak silap dia ada sekali semua kan. Dia sekali semua. Jadi Indonesia punya kertas undi, dia akan dikasih beberapa kertas undi. Nanti misalnya itu bergantung dari kita punya daerah. Maksudnya tak selalunya semua daerah itu akan dibagikan semua kertas undi tak. Misalnya karena nanti juga kita ada pemilihan gubernur. Gubernur itu macam ketua negeri lah. Nah, menteri besar lah, menteri besar. Kalau sekiranya provinsi itu butuh berganti gubernur, ya kita pun akan satukan dengan pemilu itu. Jadi mungkin ada 5 surat macam tuh. Satu surat untuk DPRD yang untuk provinsi, lepas itu untuk kabupaten. Kalau kabupaten bergantung. Sorry, Mas Adi, kabupaten itu apa? Kabupaten tu saya pun Sikit pelik ya jelaskan. Jadi macam nih, Indonesia itu kita membagi wilayah itu ke dalam 5 tingkat. Yang paling bawah itu kelurahan. Kita mulai daripada atas dulu lah. Okey, atas itu negara. Atas itu negara lah kan. Faham dulu deh. Atas itu negara. Lepas atas itu provinsi. Ini gubernur-gubernur negeri-negeri. Negeri-negeri lah, provinsi kita sebutnya. Lepas tapi juga ada namanya kota besar, di daerah istimewa macam kayak Jakarta. Lepas itu yang di bawahnya lagi itu adalah ya kota. Lepas kota itu bandara. Lepas kota itu ada namanya kabupaten. Kabupaten tuh macam gini ya. Kabupaten macam gini. Bukan. Misalnya macam Kajang, misalkan macam Selangor. Kota di Selangor ini adalah Shah Alam misalnya. Tetapi di luar daripada Shah Alam kayak macam Kajang atau macam apa lagi Rawang itu dikira kabupaten. Maksudnya dia still under kota, di bawah kota. Negeri selain daripada ibu kota lah. Iya. Kan dia negeri. Lepas tu daerah. Bukan daerah, macam ibu negeri dia tu Shah Alam kan kita. Lepas tu Kajang. Kajang tu kabupaten. Selain daripada ibu negeri itulah. Ibu negeri itulah. Ya, selain macam itulah. Lepas tu di bawahnya lagi ada namanya kecamatan. Kecamatan ini macam gabungan mukim. Misalnya Hulu Langat ada berapa mukim? 5 mukim bergabung jadilah kecamatan. Macam parlimen, bawah parlimen ada 3 DUN. DUN itulah yang jadi kecamatan. Paling bawah adalah kelurahan. Kelurahan itu dia itu biasanya bernaung dalam satu mukim. Kelurahan tuh kalau kat sini mungkin macam kampung lah. Tapi sebetulnya ada lagi yang paling bawah. Di sini pun kalian kenal tak rukun tetangga? Rukun tetangga adalah yang paling bawah. Itu pun ada pemilihan. Tapi selalunya rukun tetangga ini bergantung lah. Kalau misalnya yang pegang itu
selalunya rukun tetangga ini pemilihan dia itu bergantung daripada warga. Kadang ada warga yang tak kisah pun dia akan bagi macam tu aja. Maksudnya tak payah pemilihan tuh cross dia akan jadi. Tapi ada yang still memilih juga. Oh. So, okay, kita dah faham daerah tadi. So pelik kan? kita nak faham di peringkat-peringkat tadi tu semua akan dipertandingkan kerusi-kerusinya. Yang akan masuk kerusi itu partai politik, betul? Iya, yang akan dipertandingkan itu tingkatan kabupaten, kecamatan tak. Kabupaten itu ada namanya DPRD. DPRD itu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten. Itu adun tu lah tadi. Macam kayak Hulu Langat ini dia ada parlemen. Parlemen. Lepas tu Shah Alam karena dia bandar, Shah Alam pun akan ada parlemen dia sendiri. Namanya DPRD Kota, DPRD Bandar. Within the Shah Alam tu dia dah ada dia ada parlemen. Lepas tu ada lagi yang paling atas ya adun tadi provinsi, tingkatan maksudnya parlemen Selangor. Ya. Nah, jadi dah 3 tingkatan parlemen kan. Yang paling atas lagi adalah parlemen nasional. Jadi sebetulnya kita itu masih ada kekal pemilihan lokal. Pemilihan lokal itu kita still ada. Kalau kat Malaysia tak ada kan local council election tu di sana ada lah, di sini tak ada. Ada. Macam Hulu Langat. Hulu Langat kan kalau ditanya siapa pemimpin Hulu Langat, orang pasti tak tahu siapa Datuk Bandar Kajang, orang pasti tak tahu. Kalau kat sana kita akan tahu siapa pemimpin Kajang ini. Namanya siapa kita tahu. Okay. Itu. Baru ku jelas sekarang. Macam tu kan. Maknanya tapi apa yang Mas Hadi cakap tadi, dia berjalan serentak kan? Berjalan serentak. Jadi berjalan serentak tu yang Mas Hadi sebut tadi lah. Semua tu kecamatan, kabupaten. Enggak, daripada kabupaten, kota, tapi bergantung juga. Kalau misalkan saya tinggal kabupaten ya saya memilih kabupaten. Tapi kalau saya tinggal bandar, saya tak perlu kabupaten. Saya langsung bandar, negeri, negara sama presiden macam tu. Bergantung. 5. Iya, tapi tak semua 5. Misalkan macam nih, pada dasarnya pemilihan kita itu nanti akan memilih 5 lah. Gubernur pun kalau nanti berganti kita akan pilih gubernur. Tapi kalau gubernur sekiranya tak perlu berganti, kita tak perlu pilih gubernur. Kalau karena saya tinggal di bandar, saya tak perlu harus pilih kabupaten. Jadi saya just 3 aja. Bandar, negara yang legislatif di atas sama presiden, dah 3 aja. Jadi selalu faham. Macam tu aja. Faham. Kompleks. Sangat kompleks. Okey, tapi yalah menarik untuk kita tahu tu kan. Sebab saya pun meminati politik Indonesia, tetapi saya mencari soalan tadi, jawapan tadi akhirnya dah jumpa. Apakah tingkat-tingkat itu? Kan. Gitulah. Okey, ada lagi soalan dasar nak tanya sebelum kita nak tanya soalan politik sikit. Ya. Okey. Jadi kita boleh terus tanya soalan politik. Okey. Mas Hadi, kita jiran tetangga Indonesia ni, Malaysia, kita memang tahu kalau orang kata siapa Presiden Indonesia, Jokowi. Dan kita nak tahu sentimen daripada Mas Hadi dan juga rakan-rakan. Sebab saya ada baca data, saya tengok video-video yang mengatakan approval rating Jokowi ni 80%. Dekat dunia, bukan kita main Asia Tenggara ni, tak. Dunia ni dia nombor 2. Nombor 1 kalau tak silap saya Narendra Modi. Narendra Modi, Presiden India. Presiden ni bukan, Perdana Menteri India. Perdana Menteri India berapa persen dah? Nombor 2 Jokowi. Joe Biden pun kalah approval rating. Approval rating ni 80%, maksudnya 20% je yang tak suka dia. Kemungkinan 20% tu orang yang tak tahu apa-apa. Orang dalam penjara ke kan. Beza parti. Beza parti kan. Minta komen Mas Hadi. Betul ke Presiden Indonesia Jokowi Widodo ni approval rating dia? Kalau survei itu sebetulnya bergantung dari siapa yang menyurvei sebetulnya. Kalau aku sih, aku memang penyokong Jokowi. Aku dah 2 periode. Woi, declare betul-betul lah. 2 periode sokong dia kan. Lepas tu aku pun akan sokong calon yang akan teruskan legasi dia. Tapi tapi kita jadi penyokong yang rasional je. Kalau yang macam tu kata survei ya mungkin is okay, kita pun terima. Tapi just setakat itu lagi aku pun ambil yang netral je, bahwa survei itu bergantung siapa yang survei. Tapi memang daripada fakta lapangan memang banyak orang yang still suka dengan Jokowi. Karena sebetulnya Jokowi ini dia representasi daripada rakyat lah. Dia bukan lahir dari kalangan bangsawan. Bukan bangsawan. Bukan bangsawan. Dia lahir di pinggir sungai, macam dia lahir di pinggir sungai Kajang nih.
dia pun daripada keluarga miskin, dia memang betul-betul daripada zero, dia punya ini. Jadi itu bagi faktor daripada latar belakang itu akhirnya mungkin membuat orang Indonesia ya jadi adalah satu hati atau menyatu dengan dia punya ini. Karena kalau macam Prabowo, Soeharto atau mana-mana yang calon lain memang dah orang senang. Orang senang, tentera kan, bekas tentera. Tahun 80 jadi tentera itu memang dah confirm orang senang. Apalagi kalau dia pernah sekolah kat US sampai bertahun-tahun ya pasti orang senang. Jokowi memang itulah, memang Jokowi makanya dikata Jokowi ini presidennya Wong Cilik, karena sebetulnya parti yang menyokong Jokowi pun brand utama adalah parti Wong Cilik gitu loh. Wong Cilik itu maksudnya orang kecil. Marhen. Kita di Indonesia tak sebut Marhen, kita sebutnya lebih kepada Wong Cilik. Marhen itu sebetulnya yang paling unik. Aku pun berasa paling pelik dan unik adalah istilah Marhen lebih populer kan Malaysia. Memang lah. Ini yang paling populer selalu guna. Iya. Rakyat Marhen. Rakyat Marhen gitu loh. Kita sebutnya rakyat kecil aja. Kita tak pernah sebut tuh yang Marhen. Makanya aku pun pelik juga kenapa istilah Marhen yang daripada Marhen itu kalau kita nak baca sejarah anak memang daripada Soekarno. Dan kalau kita bincang Soekarno dalam konteks Malaysia, aku pikir mungkin majoriti orang Malaysia pun akan ada negatif. Ya, histori yang negatif lah dengan Soekarno kan. Nak celah sikit Mas Adi tadi, kenapa Malaysia lebih menggunakan istilah Marhen? Sebab kalau kita faham makna Marhen tersebut adalah orang bawahan. Kalau kita gunakan perkataan orang bawahan, itu akan menimbulkan seolah-olah adanya konotasi negatif. Maksud dia lain. Macam kita memperendahkan orang rakyat biasa ni yang tak ada status dan sebagainya. Bila kita pakai Marhen, dia bawa satu semangat lain lah. Semangat rakyat lah, rakyat biasa tu. Ya, dia sebab Anwar Ibrahim je guna Marhen ni. Sebab tu lah orang kata nak kena guna juga perkataan tu. Okay, sambung boleh sambung. Okey, gimana? Okey. So tapi saya nak tanya lagi kan, sebab Mas Adi dah terangkan dia Jokowi ni orang biasa. So selain daripada tu, apa yang membuatkan Jokowi ni special dan menyebabkan dia punya macam, sebab kita tahu, saya dapat tahu juga Jokowi ni dia tak banyak bercakap. Tapi sebab dia orang Jawa. Jadi segala benda yang macam orang kata bahasa-bahasa apa tu, tindakan, timing dia, everything penting. Maksudnya kalau nanti sebab saya satu benda yang macam mana dia bawa masuk Prabowo dalam kabinet tu kan. Okey, jadi apa yang membuatkan Jokowi ni special maksudnya? Ya, Jokowi itu adalah gambaran brand daripada Jokowi adalah gambaran daripada orang kecil. Jadi pada saat campaign, 2 kali dia campaign, dia mengalahkan Prabowo. Mas Adi. Ya, di akar umbi itu, brand daripada Jokowi adalah ini orang kecil melawan orang yang sudah lama senang. Orang yang daripada golongan elit. Lepas itu juga Jokowi ini memang dia tidak pandai bercakap, tidak pandai retorik, walaupun sebetulnya dia daripada parti yang membawa ideologi Soekarno sebetulnya. Karena parti yang membawa dia itu anak daripada Soekarno, putri daripada Soekarno. Tapi Jokowi memang tak pandai berretorik, tapi sekali Jokowi itu bincang memang dia tidak bincang benda berat. Dia memang lebih real, dia tunjukkan apa yang dah dia buat, dan itu yang mungkin orang Indonesia terasa oke lah. Saya nak pemimpin yang macam ni. Macam tu. Lepas tu ya memang faktor orang Jawa, tapi bagi aku memang faktor kesukuan di Indonesia memang tak terlalu nampak. Memang adalah mitos yang katanya presiden Indonesia itu tak mesti daripada Jawa. Ya, dari Kepulauan Jawa. Tapi secara logik bagi aku nak jelaskan secara logiknya kenapa. Sebetulnya bukan berarti tak boleh daripada pulau lain, tapi soalannya adalah branding sebagai seorang pemimpin akan lahir daripada Pulau Jawa yang nak tak nak Pulau Jawa itu sudah jadi sentral yang memang secara embedded melekat, memang sudah tak boleh bergeser. Maksudnya majoriti pemimpin besar selalunya akan lahir daripada Pulau Jawa. Jadi itulah yang relatekan kenapa harus terah Jawa. Tapi sebetulnya kalau dikata harus etnik Jawa, ya bagi aku sebetulnya tak. Dalam konstitusi tak letakkan memang benda tak. tu. Aku pun berharap juga ke depannya kalau boleh daripada Kalimantan, daripada Riau, Melayu misalnya, Melayu Totok yang dia boleh jadi presiden. Saya tengok ni Mas Adi, saya ingat macam Malaysia kan. Negeri yang paling banyak melahirkan Perdana Menteri siapa? Senyum lah. Bau berapa orang? 2, 3 wilayah kita kira wilayah utara.
3 lah. Tunku Abdul Rahman, Pak Lah, Alah, siapa? Anwar Ibrahim. So wilayah utara. Siapa lagi? Madi. Oh yo, Mahathir. lupa. Sokong Atau awak. Atau Okey Mas Hadi. Yalah, sebab isunya selalunya orang kata macam kena daripada Pulau Jawa ke apa tu kan. Okey. Tadi saya nak tanya berkenaan ni. Jadi kenapa ada nak tanya soalan tak sebelum saya tanya? Tanya dulu. gimana? Okey, tadi kita dah tanya tentang wilayah apa semua kan. Jadi untuk ke depan ni Jokowi dah tak akan jadi presiden. Tak boleh. Sebab dia punya undang-undang memang 2 penggal je. Betul. Maksudnya 8 tahun lah. Berapa tahun? 1 penggal? 5 tahun. 10 5 dah tahun? dia udah. 10 dah lah. Sebab yelah sebelum ni pun baru-baru ni pun kita ada dengar juga yang kata mungkin Jokowi nak tiga penggal kan. Tapi tak boleh lah. Tak boleh. Okey, saya nak tanya pula penggantinya. Okey, sekarang ni kita dengar hari tu bila Jokowi datang ke Malaysia dia bawa Pak Prabowo Subianto. Orang yang terkenal lah kiranya. Sebab Prabowo ni dia dah bertanding nak jadi presiden ni dah daripada 2004 tak silap saya. Dah 2 Ya tak? kali dah dia. 2 kali lah. Dan kalah semua. 2004 dengan 2009 dia jadi Wapres kan, cawapres, wakil presiden. 3 kali dah. Sekali dia wakil tapi kalah juga. Kalah juga kan. Dengan putrinya Soekarno itu, Megawati. Kalah juga itu. Jadi persoalan saya nak tanya Mas Hadi, kenapa tak nak sokong Prabowo? Kesian kot dah banyak kali ni. Dia macam Anwar cuba 20 tahun ni. Tapi lain Lain konteks. Itu lain. Ya macam mana ya? Kalau bagi aku sih banyak yang cakap Prabowo ini still dia apa? Ada. Jadi dia tuh still banyak, kalau bagi aku lah, aku nak sokong yang dia backgroundnya daripada warga sipil. Karena ada karakter. Kalau bagi aku simpelnya macam tu. Dan kalau boleh memang tidak berasal daripada yang ada jejak di Orde Baru. Orde Baru itu maksudnya zaman Soeharto. Zaman Soeharto lah. Jadi bagi kalau aku sih secara pribadi aku simpel aja. Aku just tengok dua. Prabowo memang seorang nasionalis sejati. Memang dia nasionalis. Dia dengan parti dia pun sangat-sangat nasionalis. Kalau masalah nasionalis memang Prabowo is okay lah, the best lah. Tapi aku juga risau, aku tak nak macam Indonesia pun masuk ke ultra nasionalis. Maksudnya aku pun tak nak macam itu juga. Jadi ya bagi aku, kenapa pada saat itu Jokowi harus membawa Prabowo? Karena Prabowo kan Menteri Pertahanan, ada kepentingan diplomatik dia bawa itu. Dia bawa itu bukan nak promote, oh ini pengganti saya, bukan. Itu sebagai, ya ini kabinet saya. Maksudnya Jokowi pun ada line dia profesional kat situ kan. Ya dia tak nak kan, karena dia bertemu dengan siapa Menteri Pertahanan Malaysia. Karena mereka ada pertemuan kan. Ya tak nak dia akan bawa Menteri Pertahanan dan kebetulan Prabowo. Jadi maksudnya bukan ini lo pengganti saya, bukan. Karena Jokowi tak boleh tunjuk siapa pengganti dia, karena Jokowi pun ya yang uniknya Indonesia sekarang adalah Presiden Jokowi ini bukan ketua parti. Bukan. Jadi dia tak boleh tunjuk siapa lagi, atau tak dia kena buat parti baru. Tak boleh macam tu. Dia macam Ismail Sabri lah yang bukan ketua parti kan. Faham. Okey. Tadi Mas Hadi ada sentuh yang Prabowo ni dia seorang pejuang nasionalis Indonesia. Dan kenapa Mas Hadi kurang gemar untuk menyokong Bapak Prabowo? Oleh kerana takutkan Indonesia menjadi ultra nasionalis. Kalau kita melihat dalam konteks Malaysia, pendekatan yang Prabowo ni seolah-olah macam Parti Islam se-Malaysia. Pas. Boleh macam tu ke? Iya, tapi sebetulnya Prabowo bukan sosok Islamis. Dia itu daripada keluarga yang sebetulnya bineka. Keluarga dia itu bineka, maksudnya beragam. Kalau dikata dia terlalu Islami, tak juga. Karena dia punya adik, kalau tak silap Hasim Joyo Hadikusumo bukan seorang Muslim. Dia punya saudara mara pun ada yang Kristen. Dan dia pun memang lahir daripada seorang ibu pun yang masih dulunya Nasrani. Jadi pada saat itu sebetulnya Prabowo, tapi pada saat pemilu, 2 kali pemilu pilihan raya, dia memang tarik sokongan daripada kaum Islam. Tapi dia sendiri pun bukan daripada kalangan yang memang betul-betul di keluarganya pun punya itu. Dan
ya apa ya, aku pun karena aku pun tak nak sekarang ini ada framing neo orba. Maksudnya neo orba itu orde baru yang baharu. Kita di main short form kita sudah runtuhkan neo orba. Kita tak nak nanti akan ada gelombang, karena tak nak ya Prabowo memang ada relation dengan itu gitu. Faham? Okey. Kita cerita dah masuk Pak Prabowo ni kan. Soalan yang paling menarik lah, orang selalu kata macam ni lah. Jokowi dah buat satu formula politik yang paling dahsyat, maha dahsyat di Asia Tenggara. Dia berlawan dengan Prabowo ni 2014 menang, 2019 menang. 2019 tu maksudnya kita kata masyarakat Indonesia tu hampir terpolarisasi lah, daripada atas sampai bawah kan. Itu. Sampai ada rusuhan kan. Ya. Yang mengatakan kemenangan Jokowi tu tak sah. Betul. Tiba-tiba Jokowi jadi presiden, dia hantar tawaran dekat Prabowo jadi Menteri Pertahanan. Ini macam mana Jokowi? Saya tak boleh nak proses lah. Yelah, waktu tu Malaysia belum sampai tahap. Betul. Malaysia takkanlah Anwar ni nak duduk sebelah Zahid Hamidi pun takkan lah. Betul. Macam tu. Macam mana boleh jadi macam tu? Dia apa ya, Jokowi itu bijak lah. Kita dulu pernah ada satu narasi. Dulu kan hanya ada dua calon. Lepas calon satu menang, kita selalunya akan cakap salam 2 jari. Lepas dia menang, kita cakap salam 3 jari. 3 jari itu maknanya 3 ini persatuan Indonesia. Jadi ketika ya kan salam 2 jari, jangan lupa pilih Jokowi. Kemudian ketika dia menang, kita cakap salam 3 jari. 3 jari ini maknanya persatuan Indonesia. Sudah tak ada lagi 1 dan tak ada lagi 2. Nah, pada asasnya, nah itulah itu creativity daripada. Makanya kalau bagi aku lah ya, campaign paling kreatif kat Asia Tenggara ini Thailand dan Indonesia. Ya, jadi dia nak main claim game ni. Ya, main klaim lah, boleh lah. Karena sekarang pun jingle itu sudah mulai bermunculan. Karena kan kita bermain dengan seni kat situ. Jadi bagi aku ya Jokowi mungkin karena terdorong oleh dia tak nak. Dan sebetulnya bagi aku pun Prabowo juga seorang yang, aku bukan seperti penyokong Jokowi yang lain, karena kita pun juga ada beberapa penyokong atau banyak lagi lah penyokong Jokowi yang kita still tengok Prabowo ini objektif. Maksudnya objektif macam dia tidak sejahat itu. Dia still nak, dia juga nak agar supaya Indonesia ini kan, dia punya party itu sebetulnya macam Trump, cara dia campaign make Indonesia great again. Buat Indonesia besar lagi. Gerindra itu pun salah satu visinya membuat Indonesia lebih besar lagi. Nah, ya dia pun ya mungkin pada saat itu aku pun tak tahu mereka buat berdua guna lobby politik macam mana, tapi mereka bersatu gitu loh. Dan setakat ini pun Prabowo setia dan dia pun dengan tidak Jokowi, menusuk. Ya. Tidak menusuk daripada belakang. Parti dia pun sekarang semuanya itu satu komando dia. Itu semuanya ya menyokong yang Jokowi. Tapi menariknya, nak dibandingkan dengan Malaysia, di Indonesia Jokowi berjaya menundukkan Prabowo dan Prabowo ikut dia. Dia menjadi guru. Guru politik adalah Jokowi. Di Malaysia, walaupun Zahid Hamidi mengakui Anwar Ibrahim adalah guru kepada dia, tetapi Anwar Ibrahim perlukan UMNO. Betul tak? Itu tak? Siapa yang tetamu sekarang? Okay. Aduh. What's the question? Tak adalah saja cucuk Ya, maksudnya kat Malaysia ni dinamik politiknya tu berbeza lah. Walaupun kita kata unity government, Anwar bersama dengan Zahid Hamidi, tetapi hakikatnya banyak jawatan diberikan kepada UMNO. Menteri paling banyak pun dalam UMNO. Mungkin lah kan, dari segi formula lebih lah sikit kata. Tapi itulah, nak kata kematangan politik di peringkat Indonesia tu kan, dia hebat lah kita kata. Okay, kita nak masuk ke penghujung dah ni kan? Tapi kita nak bawa santai-santai je. Last question. Kami lontarkan soalan terakhir. Last but not least orang kata. So tadi kan disebabkan Mas Adi dah menceritakan sistem politik Indonesia yang terlalu kompleks, ada banyak tingkatan dia. Jadi
macam mana corak politik Indonesia di Indonesia? Adakah corak politik Indonesia lebih ke arah politik kepartian ataupun politik figura? Macam mana? Setakat ini sebetulnya bercampur ya, tapi yang paling dominan kat masyarakat tuh sebetulnya politik figura still. Kadang-kadang kita ada terma macam nih, kita tidak pilih partinya, kita pilih orangnya. Jangan tengok partinya, tengok orangnya. Kayak macam gini, sebetulnya banyak yang tak suka dengan PDIP Perjuangan, yang PDIP Parti Jokowi banyak. Tapi still orang akan nampak kita tak ada pilihan. Akulah karena aku akan menyokong legacy pemimpin yang akan bawa legacy itu. Tapi banyak orang yang bilang Jokowi ini legacy ini kena kita pilih, jangan tengok partinya. Jadi kita still ada itu. Sebabnya Mas Adi di Malaysia kita lebih banyak mengundi disebabkan parti. Jadi kalau turun ke lapangan, turun ke desa-desa, jumpa dengan orang-orang tua yang dia tengok, dia tak tanya siapa ni. Kalau contoh kata undi, kita jadi petugas yang jaga pusat mengundi tu, dia akan panggil kita, dia tak tanya ini siapa tak. Ini parti apa. Jadi kita pun akan ini parti UMNO. Ini kalau muda, kalau masuk bertanding tempoh hari dalam pilihan raya umum tempoh hari, angkah muda kan. Kita dia tanya parti ni parti apa? Kita cakap ni parti yang baik dengan Anwar Ibrahim. Tapi sekarang tak lah. Dia jujur. So dia macam itulah. Kita lebih, kalau di Malaysia dia lebih terarah ke kepartian parti. Okay. Menariklah komen ni. Iya. Sebab yalah. Okay, last question saya. Siapa yang Mas Hadi rasa? Sebab sekarang ni ada 3 calon. Tadi kita bincang satu je calon dah 30 minit dah. Belum ada 2 lagi calon ni. Itu yang Mas Hadi punya, kita kata penerus legasi partai PDIP, iaitu Ganjar Pranowo lah. Ganjar Pranowo ni kita kata social media, tapi kita tak nak bincang tu. Kita nak terus bagi ramalan berdasarkan kita bincang tadi. Kita ada Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan. Menurut Mas Hadi lah, paling boleh menang, paling realistik ni ketepikan. Jangan pakai Mas Hadi sokong ni ke kan. pakai topi. Kalau yang paling tengok survei ini sebetulnya sangat sengit lah. Ini boleh akan 2 pusingan. Kalau sekiranya nanti boleh jadi 2 pusingan. Kalau misalnya nanti ada 3 calon, berarti maknanya kan akan ada 3 pusingan. Dan pasti ada dua calon yang sangat bersaing ketat. Karena Prabowo kalau dia maju lagi, ini banyak kawan-kawan dari parti dia kata ini last dia, final dia. Maksudnya ini final betul lah. Jadi maknanya dia akan bertarung habis-habisan. sama macam Anwar yang ni lah, last ni. Tapi Anwar dah jadi dah. Dah habis dah. Dah settle kan. Settle. Itu aja dia nak menangkan berapa juta, ini ratusan juta. Ini yang ini lagi the last battle yang paling ini. Boleh jadi akan 3, boleh jadi akan 2 kali pusingan. Tapi aku sih harapnya memang kena 1 pusingan aja dengan yang itu ya. Aku sokong pasti. Ya kalau aku sih aku berharap memang dia menang. Tapi aku juga tak tahu siapa yang menang, karena ini kalau aku sih ramalan aku tak nak siapa yang menang. Tapi aku sekarang ini tengah tengok bahwa ini akan berlaku 2 pusingan. Kalau dia 3. Karena sekarang ini masih maksudnya bakal itu belum jadi calon pun, masih still bakal. Bakal itu maksudnya belum mendaftar lagi pun. Penyokong dia ada ratusan dah ribuan mungkin. Kat Malaysia ini aja semua barisan penyokong 3 ini ada. Betul. Bahkan dah mungkin Prabowo mungkin ada lebih 30 lah. 30 lebih lah dah. Barisan relawan ini, barisan. Jadi artinya akan sengit di akar rumput ini, akar umbi ini. Nah, tapi akhirnya ini paling seru adalah kalau dia ada leg 1, leg 2 ini adalah penentuan siapa. Karena menang tipis je. Boleh jadi yang itu jadi atau boleh jadi yang ini jadi. Karena kalau nak kata tipis lah, memang akan tipis. Karena dua-dua yang akan bertaruh yang akan masuk ke leg 2 ini, kalau dikata penerus legasi Jokowi, yang Prabowo pun boleh jadi akan meneruskan legasi Jokowi karena kan dia pernah di kabinet Jokowi. Tapi yang satu itu pun boleh juga karena dia juga dari parti Jokowi. Jadi dua-duanya akan ada kemungkinan penerus sama aja lah. Jadi Jokowi juga meninggalkan legasi yang sangat pelik lah sebetulnya. Legasi yang pelik. Gitu. Baik. Gitu. Okey. Satu soalan terakhir. Apa?
nak jawapan dalam satu perkataan saja. Satu perkataan saja Ni saya tak tahu ni. macam mana, apa pandangan Mas Hadi terhadap Malaysia dalam satu perkataan? Politik Malaysia lah Yes. Perkauman lah. Situ. Okay. Oh, nice landing. Nice landing. Perkauman lah. Gitulah. Okay. Cukup. Cukup. Okey lah. Itu. Tapi tadi saya tak apalah, dia tak berani jawab. Oh, siapa menang tadi? Dia main 1-2 tipis, 1-2. Dia tak sebut. Saya tunggu. Mana dia nak sebut? Nanti ada framing. Oh, ternyata campaign ini dia masuk kampus kan, bahaya. Jangan. Okey. Dia pun fikir Fikir ada perkiraan politiknya. Okey, tak apa. Itu saja rakan-rakan yang sedang menonton. Kita ada tamu-tamu kita, Mas Adi. Rakan kita daripada Indonesia. Sekarang ni dia belajar di UKM. Dan saya rasa mungkin kita akan panggil juga, syok berbual macam ni. Kita akan panggil untuk episod-episod yang berkenaan. Mas Adi akan jadi kita punya co-host juga. Saya rasa saya Syami Gama. Saya Jad Uzair Fazli. Saya Adi. Jumpa lagi di episod yang seterusnya. Jom sembang.